saya Astuti. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari angkatan 2016A. Di sini saya akan menjelaskan artikel saya mengenai etika dalam animasi film Tayo produksi Iconic Entertainment. Poin yang pertama, kenapa memilih untuk meneliti etika? Secara etimologi, kata etika ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan ethikos. Ethos artinya sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa. Sedangkan ethikos berarti susila, keadaban, dan kelakuan berbuat baik. Jadi etika ini bagaimana kebiasaan kita, bagaimana adab kita berbuat baik kepada orang tua, kepada teman, atau lingkungan sekitar kita. Saat ini saya banyak menemukan anak-anak yang menurut saya kurang mempunyai etika beradab kepada orang tua dan kepada teman. Hal ini biasanya terjadi karena apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar itu yang akan mereka contoh. Seperti melihat televisi atau melihat YouTube, itu jika apa yang mereka lihat itu tidak baik, maka itu yang akan dia contoh. Jadi alangkah baiknya apa yang mereka lihat mengandung unsur etika sehingga ditirunya menjadi. Untuk poin yang kedua, kenapa memilih objek film animasi? Kita ketahui dulu, film kartun atau film animasi adalah film yang berupa beberapa gambar yang kemudian difilmkan satu persatu dengan memperhatikan kesinambungan gerak sehingga muncul sebagai satu gerakan dalam film, kemudian disusun sesuai dengan storyboard sehingga menghasilkan satu film animasi yang utuh. Jadi kenapa memilih objek film animasi ini? Karena film kan sudah banyak diminati, digemari oleh seluruh masyarakat, mulai dari orang dewasa, remaja, dan anak-anak, banyak yang minat. Nah, karena film animasi atau kartun ini selalu diminati dan selalu dijadikan pilihan pertama bagi anak-anak, saya memilih meneliti animasi film Tayo. Karena saat ini Tayo juga menjadi trending karena lagu dan gambar-gambarnya yang bergambar mobil-mobil yang unik-unik. Saya lebih memilih animasi tersebut. Tujuan saya ingin mengetahui etika apa saja yang ada dalam film ini dan baik atau layak atau tidak untuk dicontoh, untuk dilihat dan menjadi contoh untuk anak-anak. Menelaah ukuran baik dan buruk itu, suatu tingkah laku itu digolongkan menjadi 3 etika, yaitu etika deskriptif, normatif, dan meta-etika. Etika deskriptif ini menggambarkan tingkah laku moral dalam arti luas seperti adat kebiasaan, anggapan seseorang mengenai tentang baik dan buruk, tentang tindakan yang boleh atau tidak boleh. Jadi etika deskriptif ini bagaimana kebiasaan kita berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari, seperti meminta maaf ketika mempunyai kesalahan, bagaimana kita berbicara kepada orang yang baru dikenal, bagaimana kita bersikap saat ada orang tua, seperti itu. Untuk contoh data penelitian yang saya dapat dalam kutipan animasi Tayo ini berupa kutipan percakapan. Tayo, kalau lampu hijau kau boleh berjalan, dan kalau lampu merah kau boleh berhenti. Taksi kuning. Maaf, tapi apa kau bisa berhenti berbicara? Sedangkan posisi saat itu taksi kuning dengan Tayo ini tidak saling mengenali. Jadi termasuk pada daftar etika deskriptif karena pada garis tebal kata maaf tapi kau bisa berhenti berbicara ketika dia ingin menegur, tetapi menegur seseorang yang tidak kenal, dia sangat berbicara dengan sopan dengan kata maaf tapi apa kau bisa berhenti berbicara. Itu termasuk etika deskriptif, berbicara sopan kepada orang yang tidak dikenali. Untuk yang kedua, etika normatif, etika yang menjelaskan bahwa penelitian satu
tindakan etis atau tidak tergantung dengan kesesuaiannya terhadap norma-norma yang sudah dilakukan dalam suatu masyarakat. Jadi etika normatif ini bagaimana kita mematuhi aturan yang sudah ditetapkan, seperti bagaimana kita bersikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Contoh dari hasil penelitian. Tayo, baiklah aku berangkat dengan maju. Oh, lampunya merah. Tayo berhenti. Hai bis kecil. Tayo, halo. Lampu sudah menyala. Tayo melanjutkan berjalan. Tayo mematuhi peraturan lalu lintas seperti yang sudah dia latih dalam hati Tayo. Jadi di sini Tayo sangat mematuhi peraturan. Jika ada lampu merah, Tayo berhenti. Jika ada lampu hijau, Tayo terus berjalan, melanjutkan berjalan. Jadi itu termasuk bagaimana disiplin mematuhi peraturan. Untuk etika metaetika, etika metaetika ini merupakan bagaimana kita berbahasa baik kepada seseorang sesuai dengan fakta. Metaetika adalah jalan menuju konsep benar atau salah pada suatu tindakan atau peristiwa. Jadi metaetika ini seperti kebaikan yang mempunyai dua arti makna. Seperti kita mendonorkan jantung kita, itu dianggap perbuatan yang sangat baik. Tetapi ada juga yang beranggapan apakah dianggap baik jika kita menyakiti anggota tubuh kita, seperti itu. Jadi bagaimana kita seimbang untuk menyikapi permasalahan tersebut. Tetapi permasalahan ini juga tidak akan ada habisnya untuk dibahas, karena para anggota filsafat pun juga masih belum menemukan titik benarnya seperti apa. Seperti itu. Untuk metode yang saya gunakan yaitu metode deskriptif kualitatif, menganalisis data dengan langkah-langkah identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi dengan hasil analisis data yang disajikan berupa tabel. Untuk hasil data, hasil dari penelitian saya muncul lebih banyak etika deskriptif pada film animasi ini, karena film ini lebih banyak melakukan kebiasaan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian artikel dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal ilmiah saya dalam seminar dan prosiding konvergensi sains dan humaniora Universitas PGRI Wiranegara. Adapun judul jurnal saya yaitu Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Pendidikan di IAI Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember. Sebelum saya presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Nutmainah. Saya merupakan dosen tetap di Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember. Ini akun Instagram saya Stovisnasa Jember dan channel YouTube saya Dosen Derma. Silakan di subscribe. Baik. Untuk pendahuluan dalam mata ini, dalam jurnal ilmiah ini, di pendahuluan saya menjelaskan tentang penularan virus corona, ya, diawali dengan pengertian virus corona terlebih dahulu, ya. Kemudian penularannya virus corona yang begitu cepat membuat pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti isolasi sosial dan physical distancing hingga pembatasan sosial berskala besar. Nah, kebijakan ini membuat penularan virus ini membuat pemerintah melakukan suatu kebijakan dalam menangani COVID-19 dengan membuat banyak masyarakat yang terdampak pendidikan salah satunya. Kegiatan belajar mengajar mulai dari jenjang PAUD hingga perguruan tinggi harus dilaksanakan dari rumah, belajar dari rumah. Berbagai hambatan ditemukan dalam proses pembelajaran daring, ya, karena kebanyakan mahasiswa belum terbiasa melaksanakan pembelajaran daring, termasuk juga dosennya sendiri. Bahkan ada yang merasa
bahwa daring ini masih hal baru gitu ya. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran informasi mengenai pendidikan di masa pandemi dengan menggunakan teknologi, khususnya di kampus IAI Al-Falah As-Sunnah Kencang Jember. Karena memang di kampus Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunnah Kencang Jember terbiasa menggunakan pembelajaran secara konvensional, bahkan untuk absensi pun masih menggunakan manual ya. Jadi beda dengan ada perguruan tinggi yang sudah meskipun belum daring tapi sudah terbiasa absensi dengan menggunakan model internet dan lain sebagainya. Kemudian di bab metodologi, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, dan teknik yang digunakan adalah teknik survei. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2020 dengan jumlah responden sebanyak 86 orang mahasiswa dari IAI Al-Falah As-Sunnah Kencang Jember, dan data diperoleh melalui pengisian pertanyaan-pertanyaan yang dibagikan kepada seluruh responden dalam bentuk Google Form. Adapun pertanyaan tersebut, yang pertama adalah media apakah yang digunakan untuk proses pembelajaran daring, kemudian apakah responden terbiasa dengan pembelajaran daring, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apakah terdapat hambatan dalam proses pembelajaran daring, dan yang kedelapan adalah solusi apa yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan yang disebutkan tersebut. Kemudian profil singkat responden, sudah dijelaskan bahwa respondennya adalah mahasiswa dari IAI Al-Falah As-Sunnah Kencang Jember. Kemudian ini merupakan gambaran diagram ya, diagram atau gambar para mahasiswa yang mengisi survei tersebut. Ada 34,9% dari ES ya. Kemudian 46,5% yang terbesar dari Prodi PGMI, kemudian 17,4% dari Prodi BKI, dan sedikit dari PBA misalnya. Lalu kondisi pembelajaran daring. Nah, ini ada pertanyaan, apakah Anda terbiasa dengan pembelajaran daring? Nah, kebanyakan mahasiswa itu belum terbiasa. Ada 61,2% itu belum terbiasa dengan pembelajaran daring. Ini 33,8% yang menjawab ya, itu sebenarnya terbiasanya itu selama masa pandemi ini saja, karena memang sebelumnya belum pernah melakukan pembelajaran secara daring. Apakah media yang digunakan? Nah, media yang digunakan 74,1% menggunakan Google Classroom, karena memang yang dianjurkan di kampus itu menggunakan Google Classroom, karena masih awal-awal ada pengumuman untuk daring. Akhirnya kampus segera membuat semacam ide gitu ya, untuk menggunakan Google Classroom sebagai kelas online, sebagai media untuk kelas daring ya. Kemudian WhatsApp 14,1%, dan untuk Zoom 10,6%. Bahkan kadang ada sebenarnya dari beberapa dosen yang atau beberapa mata kuliah yang menggunakan perpaduan antara media-media ini. Hambatan dan solusi pembelajaran daring. Kebanyakan 82,6% itu mengaku terdapat hambatan, ada hambatan. Kemudian ada yang tidak, yang merasa tidak ada hambatan. Kemudian sebenarnya ini ada pertanyaan juga, apakah pertanyaan survei juga yang menyatakan, yang menanyakan bahwa
apakah solusi yang Anda lakukan dalam mengatasi hambatan yang telah disebutkan. Itu macam-macam jawaban mahasiswa, mulai dari ada yang mencari wifi, kemudian pergi ke tempat yang mudah sinyal, kemudian ada yang beli data juga, ada yang segera mencari gratisan kuota seperti itu. Dan hambatan-hambatannya pun bermacam-macam, mulai dari tidak adanya signal, kemudian laptop, komputer atau HP yang tidak memadai, fasilitas yang tidak memadai, kemudian tidak memiliki cukup banyak kuota gitu ya, karena masalah ekonomi juga, kemudian waktu yang tidak disiplin ya, banyak sekali. Namun dari hambatan-hambatan tersebut, faktor terbesar yang menghambat proses daring di saat pandemi adalah yang pertama, kendala pada jaringan internet itu yang terbanyak, kemudian yang kedua, biaya pengeluaran mahasiswa yang habis terpakai untuk kebutuhan internet. Nah, solusi yang bisa dilakukan sebenarnya dalam masalah ini adalah yang pertama, perguruan tinggi dapat mendistribusikan bantuan dalam bentuk kuota internet pada mahasiswa, kemudian dukungan orang tua, baik dukungan secara material maupun moral ya, jadi ya seharusnya orang tua ataupun kerabat atau keluarga yang ada di rumah itu mendukung, motivasi untuk belajar dari rumah. Kemudian adanya bantuan atau layanan dari pemerintah untuk membuat pemerataan jaringan. Kemudian yang terakhir adalah pembekalan pembelajaran daring pada dosen dan mahasiswa. Kesimpulan dari penelitian ini ya, yang pertama, dampak pandemi COVID-19 terasa pada semua lini, baik perekonomian, pariwisata, hingga pendidikan. Di bidang pendidikan mengharuskan semua kegiatan pembelajaran dilakukan dari rumah dengan sistem online atau daring. Dari kegiatan daring ternyata menimbulkan beberapa kendala, terutama di perguruan tinggi IAI Al-Fal As-Sunniyah Kencong Jember, yang mana di kampus tersebut terbiasa dengan pembelajaran konvensional. Kemudian yang kedua, cara yang dapat dilakukan supaya sistem pendidikan dapat kembali stabil, yaitu adanya kontribusi atau kerjasama antar pihak terkait seperti mahasiswa, dosen, guru, atau pemerintah sebagai penyedia kebijakan. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Salama. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai perkembangan bahasa pada anak usia sekolah dasar. Pada materi kali ini, saya mencakup 3 kajian, yaitu yang pertama usia menurut sosiolinguistik, yang kedua kajian terbaru mengenai perkembangan bahasa pada anak usia sekolah dasar, dan yang ketiga korelasi usia dan statistika. Untuk yang pertama yaitu usia menurut kajian sosiolinguistik. Usia dapat dikelompokkan masyarakat menjadi beberapa kelompok, diantaranya ialah kelompok anak-anak, remaja, dan dewasa. Kelompok usia tersebut merupakan faktor pendorong timbulnya dialek sosial dan warna sendiri. Maksudnya ialah kelompok remaja memiliki ragam bahasa yang berbeda dengan bahasa yang dimiliki oleh kanak-kanak maupun orang dewasa, menurut Wijana 2010 halaman 2. Menurut Susanto 2011, usia kanak-kanak membutuhkan kemampuan berbahasa lisan. Bahasa lisan tersebut yang digunakan oleh anak untuk berkomunikasi. Untuk materi yang kedua yaitu kajian terbaru mengenai perkembangan bahasa pada anak usia sekolah dasar. Pada usia 6-8 tahun, sekitar 50.000 kata sudah mulai dikuasai oleh anak, mulai terbentuk kesadaran untuk menggunakan terminologi di dalam disiplin akademik yang berbeda. Kadangkala terdapat hambatan pada anak ketika menggunakan kata penghubung. Pada usia
6-8 tahun juga mulai berkembangnya kemampuan melakukan interpretasi, mengetahui penggunaan kata kerja dan bentuknya, berkembangnya pengetahuan tentang dasar-dasar bahasa dan hakikat bahasa secara signifikan. Untuk yang kedua yaitu usia 9-12 tahun, di mana pembendaharaan kata anak berkembang sekitar 80.000 kata. Anak sudah lancar dalam menggunakan kosakata yang berhubungan dengan bidang akademik seperti menggunakan kata-kata dalam proses pembelajaran. Anak juga mampu mengelola kata menjadi kalimat walaupun berupa sebuah instruksi. Anak juga mampu memahami bahasa lambang serta mulai berkembangnya bahasa lambang seperti metafora, peribahasa maupun hiperbola. Tugas pokok yang harus dikuasai oleh anak usia sekolah dasar. Yang pertama yaitu pemahaman, yang merupakan kemampuan memahami makna kata dan perkataan orang lain yang dapat berupa tulisan, bahasa tubuh yang disampaikan orang lain. Yang kedua yaitu pengembangan perbendaharaan kata, yaitu penguasaan dan penambahan kosakata baru, di mana perbendaharaan kata terus meningkat pada saat masuk sekolah karena interaksi yang intensif baik dengan teman sebaya maupun orang dewasa secara meluas. Yang ketiga yaitu menyusun kata-kata menjadi kalimat. Perkembangan kemampuan menyusun kalimat dimulai dengan kalimat satu kata tunggal sebagai objek, kemudian berkembang menjadi kalimat yang terdiri dari dua kata yaitu subjek dan objek, sehingga menjadi kalimat yang sempurna seperti subjek, predikat, dan objek. Misalnya, adik mau berangkat ke sekolah. Yang keempat yaitu kemampuan mengucapkan, yang merupakan hasil belajar melalui peniruan berbagai bunyi yang didengar oleh anak-anak dari orang di sekelilingnya. Kejelasan ucapan dalam pengertian vokal atau huruf hidup dan konsonan atau huruf mati. Yang ketiga yaitu korelasi usia dan stilistika. Kemampuan berbahasa yang paling nampak dalam kehidupan keseharian adalah berbicara, serta gaya bahasa yang biasanya diucapkan pada anak usia sekolah dasar, di mana pada usia 6 tahun berbicara tanpa henti seperti mengoceh, tetapi anak biasanya berbicara tentang dirinya sendiri. Yang kedua yaitu bercakap-cakap seperti orang dewasa, banyak bertanya, karena pada dasarnya anak belajar dan memperoleh contoh bagaimana berkomunikasi dengan baik dan memiliki kebebasan untuk menyatakan dan mengekspresikan apa yang dipikirkan mereka. Menirukan ucapan populer dan kata-kata kotor yang mereka anggap kata-kata itu sangat lucu. Menggunakan bahasa dan bukan tangisan, disertai teriakan atau agresi fisik untuk mengungkapkan ketidaksenangannya. Pada usia 7 tahun, penggunaan bahasanya menjadi semakin tepat dan luas, serta menggunakan susunan kalimat dan bahasa percakapan seperti orang dewasa dengan menggunakan gerak tubuh untuk menggambarkan percakapan, serta suka membanding-bandingkan atau mengkritik hasil karyanya sendiri. Pada usia 8 tahun, di mana seorang anak sudah mulai memahami aturan tata kalimat dalam percakapan dan bentuk tertulis. Dan kalau pada usia 7 tahun, anak sering mengkritik dan membanding-bandingkan hasil karyanya sendiri. Namun ketika berusia 8 tahun, anak sudah mulai berpikir menggunakan bahasa yang baik untuk mengkritik dan memuji karya orang lain, serta mengulang-ulang ucapan populer dan kata umpatan yang mereka dengar dari orang lain di sekitarnya. Pada usia 9-10 tahun menunjukkan pemahaman tingkat tinggi mengenai urutan tata bahasa, senang berbicara, bahkan seringkali tidak berhenti dan tanpa alasan yang jelas.
cenderung menggunakan ucapan populer yang sering diucapkan teman sebayanya. Karena banyaknya kontak sosial anak, besarnya kelompok bergaul, dan kepuasan anak dalam berkomunikasi, sehingga berbicara anak mengalami perubahan. Pada usia 11-12 tahun, sering berbicara dan berargumentasi yang tidak pernah berhenti dengan siapapun yang mau mendengarkannya. Memahami konsep ironi dan sarkasme, menguasai beberapa gaya bahasa yang bisa berubah-ubah berdasarkan situasinya. Jadi, pada usia anak-anak merupakan saat terpenting di dalam perkembangan bahasanya. Bahasa anak merupakan sistem ikon ucapan yang dipakai anak. Kemudian, sistem itu dipakai anak untuk berinteraksi bersama dengan bahasa khusus, misalnya bahasa ibu, bahasa Indonesia, maupun bahasa asing. Aspek perkembangan bahasa anak dapat dilihat dari kosakatanya. Anak punya keahlian menghafal perkataan baru setelah mempelajari dari lingkungannya dengan cepat. Sejalan berkembangnya dari hasil hubungan anak dengan lingkungannya, maka semakin besar dan pesat kosakatanya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Nubailah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Wiranegara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Kesalahan Piranti Kohesi dan Koherensi Berbahasa Indonesia Tulis dalam teks laporan hasil observasi siswa kelas 10 SMA Negeri 4 Kota Pasuruan. Yang pertama, alasan saya memilih penelitian ini adalah yang pertama, karena dalam teks laporan hasil observasi harus menggunakan kaidah yang baik dan benar, sehingga dalam teks tersebut membutuhkan kohesi dan koherensi. Yang kedua, yaitu banyaknya fenomena yang terjadi, di antaranya adalah rendahnya peran guru dalam membina siswa agar terampil menulis. Dan saat pembelajaran menulis, guru biasanya bersantai dan meninggalkan kelas. Alasan yang ketiga yaitu adanya fakta bahwa guru menilai karangan siswa hanya menyoroti bahasa dalam karangannya saja, bukan mempertimbangkan padu atau tidaknya sebuah karangan. Dan kebanyakan siswa menganggap bahwa karangan yang baik dan benar adalah jika dalam karangan tersebut menggunakan kalimat-kalimat yang panjang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan wujud kesalahan kohesi dan koherensi yang terdapat dalam karangan teks laporan hasil observasi siswa kelas 10 SMA Negeri 4 Kota Pasuruan. Data dalam penelitian ini adalah karangan siswa yang berupa teks laporan hasil observasi siswa kelas 10 SMA Negeri 4 Kota Pasuruan. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode baca dan catat karena bersumber pada hasil karangan siswa. Analisis data yang dilakukan adalah dengan membaca, mengecek, mengategorikan, dan memberikan pembenaran. Dalam menganalisis data terdapat 3 tahapan, yaitu mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan yang terakhir yaitu menganalisis. Tahap pertama yaitu mengidentifikasi. Peneliti terlebih dahulu membaca hasil karangan siswa dan mengidentifikasi kesalahan kohesi dan koherensi yang ada dalam karangan siswa. Tahap yang kedua yaitu mengklasifikasi. Peneliti mengklasifikasikan data kesalahan kohesi dan koherensi yang ada dalam
karangan siswa. Dan yang ketiga adalah menganalisis. Dalam tahapan yang terakhir, peneliti melakukan analisis terhadap data yang telah diklasifikasikan. Menurut Lubis, kohesi adalah relasi yang erat yang harus ada pada sebuah wacana. Menurutnya, kohesi meliputi referensi, substitusi, elipsis, konjungsi, dan leksikal. Sedangkan koherensi adalah kekompakan hubungan antara kalimat yang terdapat pada wacana itu. Dari hasil analisis yang saya lakukan terdapat beberapa kesalahan. Salah satu contohnya yaitu kesalahan konjungsi. Seperti pada kalimat ini, kucing rumahan termasuk hewan penyendiri, di mana masing-masing kucing mempunyai daerah sendiri. Kesalahan yang ada pada kalimat ini adalah kesalahan konjungsi di mana yang seharusnya diganti menjadi karena. Kata di mana merupakan kata tanya suatu tempat, sedangkan di dalam kalimat ini yang diperlukan bukan pernyataan tempat, melainkan kesimpulan. Sehingga konjungsi yang tepat adalah konjungsi karena. Jadi, pembenaran dari kalimat tersebut adalah kucing rumahan termasuk hewan penyendiri karena masing-masing kucing mempunyai daerah sendiri. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Otija dari PBSI 2018B, Fakultas Pedagogi dan Psikologi, Universitas PGRI Wiranagara Pasuruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang judul artikel saya, yaitu Ideologi Standar Bahasa di Kalangan Masyarakat Pelosok. Ideologi standar bahasa adalah istilah yang diperkenalkan oleh James dan Leslie Milroy untuk menggambarkan serangkaian sikap preskriptif dan pandangan sosial yang terwujud sebagai proses standarisasi bahasa. Inti dari ideologi tersebut adalah konsep salah benarnya bahasa. Di sisi lain beranggapan bahwa ada satu varietas bahasa yang terbaik dan sikap tidak toleran terhadap bentuk-bentuk yang dianggap menyimpang. Selanjutnya yaitu menurut para ahli. Yang pertama, menurut Rosina Lippi Greenmin, beliau mendefinisikan istilah tersebut sebagai bias terhadap bahasa yang abstrak, ideal dan homogen yang dipaksakan dan dikelola oleh institusi berposisi dominan dan yang mendefinisikan bahasa tertulis sebagai modelnya, meskipun sebagian besar didasarkan pada bahasa tutur kelas menengah tinggi. Yang kedua adalah menurut James Milroy, argumentasi linguistik yang digunakan untuk membuktikan keunggulan unsur-unsur bahasa baku serta menggambarkannya sebagai varietas bahasa yang paling benar karena penilaian bentuk kebahasaan yang berbeda-beda tergantung pada faktor non-linguistik. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kutipan tidak langsung dan mengumpulkan beberapa kumpulan artikel yang terkait dengan judul yang kami angkat. Beberapa artikel yang dikutip yaitu yang pertama adalah Standard Language and Linguistic Purisme, bahasa standar dan kemurnian linguistik. Di dalam artikel ini menjelaskan bahwa kemurnian linguistik membawa tantangan dan masalah. Linguistik purisme dapat menjadi penghalang pembentukan kata dan memisahkan elit bahasa. Diskriminasi unsur-unsur bahasa yang tidak murni sehingga masyarakat tidak yakin dengan penggunaan bahasa yang digunakan. Yang kedua adalah Ideologies of Language Standardization. Standarisasi bahasa tersebut terhubung dengan pengaturan batas dan grup diferensiasi. Proses standarisasi melibatkan otoritas bahasa dengan cara tertentu. Studi ideologi bahasa tersebut mengenai studi tentang manusia dan hubungan sosial.
Yang ketiga adalah a perceptual typology of standard language situation in the law countries. Ideologi normatif dipaksakan dan diperhatikan oleh lembaga-lembaga pendidikan dan media, dikelola oleh kesepakatan bahasa. Yang terakhir adalah pemakaian bahasa Indonesia pada masyarakat pesisir di Desa Pukerwetan, Jember. Pemakaian bahasa di Desa Pukerwetan ini bukan termasuk bahasa penghubung. Bahasa Indonesia digunakan di ranah pemerintahan dan pendidikan. Bahasa yang digunakan sudah terstandarisasi. Dengan terkumpulnya beberapa artikel tersebut, penulis menginisiasi artikel penelitian mengenai judul ideologi standar bahasa di kalangan masyarakat pelosok. Selanjutnya adalah di poin selanjutnya mengenai diskusi. Di dalam diskusi ini sangat berkaitan dengan kajian bahasa dan sastra. Komponen-komponennya yaitu yang pertama adalah ideologi standar bahasa dalam kajian sosiolinguistik. Ideologi bahasa menghubungkan asumsi implisit dan eksplisit tentang bahasa dengan pengalaman sosial mereka, serta kepentingan politik dan ekonomi mereka. Ideologi bahasa standar sangat berkaitan dengan konsep-konsep purisme linguistik dan preskriptivisme dan dikaitkan dengan diskriminasi linguistik. Yang kedua adalah kajian terbaru tentang ideologi standar bahasa. Proses standarisasi mencakup upaya untuk menstabilkan ejaan dialek prestis untuk mengkodifikasi penggunaan. Untuk menerima kodifikasi sebagai benar intrinsik, bahasa plusentrik telah berinteraksi varietas standar. Contohnya Inggris dan Prancis, bahasa monosentrik yaitu Rusia dan Jepang. Dalam penggunaan linguistik kontemporer, istilah dialek standar adalah persamaan netral untuk istilah bahasa standar. Yang terakhir adalah korelasi antara ideologi standar bahasa dan stilistika. Bahasa sangat identik dengan gaya bahasa. Gaya bahasa yang dipakai dalam bahasa dan komunikasi, baik di bidang formal dan non-formal, menjadi ciri khas masing-masing masyarakat sesuai dengan standar bahasa yang ada. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, beribu-ribu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Fauzia akan memaparkan materi tentang ideologi bahasa sebagai pembangun karakter bangsa. Yang pertama, tentang ideologi bahasa standar dalam sosiolinguistik. Yang kedua, kajian terbaru tentang ideologi bahasa standar. Dan yang terakhir, korelasi ideologi bahasa standar dan stilistika. Yang pertama, ideologi bahasa standar dalam sosiolinguistik. Menurut James dan Leslie Milloy, ideologi bahasa standar yakni sebuah istilah yang diperkenalkan untuk menggambarkan serangkaian sikap perspektif dan pandangan sosial yang terwujud sebagai akibat proses standarisasi bahasa. Dan menurut Rosinante P. Green, didefinisikan sebagai bias terhadap bahasa yang abstrak, ideal, dan homogen yang dipaksakan dan dikelola oleh institusi berposisi dominan, dan yang mendefinisikan bahasa tertulis sebagai modelnya, meskipun sebagian besar didasarkan pada bahasa tutur kelas menengah tinggi. Yang kedua, kajian terbaru tentang ideologi bahasa standar. Bahasa menurut Hidayat adalah sesuatu yang mesti ada bagi kebudayaan dan manusia. Dengan bahasa, manusia mampu mengabstraksikan seluruh pengalaman empiris, rasional, dan spiritualnya secara konseptual, sistematis, dan terstruktur, yang pada dasarnya dapat melewati sekat-sekat ruang dan waktu. Menurut Sobur 2004, ideologi didefinisikan sebagai pikiran yang terorganisir, yang saling melengkapi sehingga membentuk perspektif ide yang diungkapkan melalui komunikasi dengan media teknologi dan komunikasi antar pribadi. Kemudian, ideologi bahasa Indonesia dalam membangun karakter bangsa. Dapat dilihat, masyarakat Indonesia itu memiliki karakter yang baik dan terpuji menurut ukuran yang berlaku secara universal dan dibangun dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pula dapat berperan membangun karakter yang baik, dan bahasa Indonesia juga sebagai alat yang semata yang potensial untuk membangun karakter kepribadian bangsa. Peran penting bahasa Indonesia adalah alat untuk membentuk kepribadian dan karakter.
ideologi bahasa Indonesia dalam membangun karakter bangsa negara. Kemudian yang terakhir, korelasi ideologi bahasa standar dan stilistika. Ideologi bahasa standar apabila dikaji dengan stilistika itu terdapat unsur leksikal, unsur gramatikal, serta kohesi. Contohnya, bahasa Melayu yang awalnya menjadi bahasa etnis diangkat menjadi bahasa persatuan yang disebut sebagai bahasa Indonesia. Berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa persatuan, dan menjadi identitas bahasa negara, seperti yang tertuang dalam teks Sumpah Pemuda. Bertumpah darah yang satu tanah Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Hakim, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pedagogi dan Psikologi Universitas PGRI Wiranegara. Pada kesempatan kali ini, dalam kegiatan proceeding, saya akan menjelaskan artikel yang sudah saya susun bersama-sama dengan dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Martiningsih dan Bapak Tristan Rumahwan, dengan berjudul Ancaman Penelitian Tidak Tutur Dosen dalam Penyampaian Materi Pembelajaran Daring via Konten YouTube Kajian Pragmatik. Berikutnya adalah pendahuluan, di mana dalam pendahuluan ini yang pertama ada fakta, menjelaskan bahwasannya bahasa merupakan alat sebuah komunikasi, di mana bahasa ini digunakan banyak di berbagai bidang, salah satunya adalah di bidang pendidikan, yaitu dalam proses belajar mengajar. Kemudian fenomenanya pada tahun ini, tahun 2020, Indonesia dilanda virus COVID-19 yang berakibat banyak kegiatan-kegiatan yang dibatasi. Salah satunya adalah kegiatan yang berkontak langsung sesama manusia, sehingga Bapak Presiden atau pemerintahan Republik Indonesia menghimbau untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Sehingga dari salah satu poin aspek yang dihimbau oleh pemerintah itu adalah pembelajaran atau belajar dari rumah yang awalnya tatap muka, kemudian beralih kepada pembelajaran yang bersistem daring atau online. Dalam sistem daring ini banyak kendala-kendala yang dialami oleh pendidik dan peserta didik, mulai dari jenjang yang dasar sampai ke perguruan tinggi. Nah, dalam hal ini khususnya dalam perguruan tinggi, dosen mengalami banyak kendala dengan mahasiswanya ketika penyampaian materi, di mana dalam sistem daring ini kendala yang dialami salah satunya adalah internet yang jelek, kemudian berimbas kepada suara atau tuturan yang disampaikan oleh dosen dalam penyampaian materi itu tersendat-sendat atau terputus-putus. Ada juga mahasiswa yang mengalami perkuliahannya itu telat atau terlambat karena jaringannya yang jelek. Nah, ada salah satu dosen di salah satu perguruan tinggi di Indonesia terletak di Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, yaitu Universitas PGRI Wiranegara, di mana dosen tersebut ini mempunyai ide yang sangat unik yang melakukan pembelajaran daringnya melalui konten YouTube, di mana mahasiswa bisa mendengarkan secara baik apa yang dituturkan oleh dosen itu dalam menyampaikan materi, dan bisa menonton atau melihat tuturan dari dosen itu kapanpun saja, karena kelebihan dari YouTube ini bisa ditonton kapan saja sesuka hati. Berikutnya adalah bagian diskusi, di mana akan dijelaskan 4 hal. Yang pertama, penelitian terdahulu, kemudian yang kedua, latar belakang dan tujuan, ketiga, metode penelitian, keempat, data dan analisis data. Penelitian terdahulu ada 2 fungsi. Yang pertama, mendapatkan kebaruan penelitian, biasanya ini terdapat di latar belakang pada pendahuluan deskripsi. Kemudian fungsi yang kedua dari penelitian terdahulu ini sebagai kajian teori yang biasanya ada di landasan teori di bab 2 di penelitian skripsi. Kemudian peneliti mengambil 6 penelitian terdahulu yang berasal dari jurnal-jurnal. Nah, berikut penelitiannya. Kemudian latar belakang dan tujuan. Latar belakang penelitian sama dengan pendahuluan yang sudah dijelaskan awal. Ada fakta, fenomena, kemudian keunikan fenomena tersebut, yang nantinya dari hal itu dicari perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu. Kemudian ditarik kesimpulan, peneliti tertarik dengan meneliti apa begitu. Nah, dalam hal ini peneliti tertarik untuk
meneliti tindak tutur dosen dalam penyampaian materi pembelajaran daring via konten YouTube. Nah, sehingga tujuan penelitiannya yaitu untuk mendeskripsikan jenis tindak tutur dosen dalam penyampaian materi pembelajaran daring via konten YouTube, yang mana nanti jenis tindak tuturnya itu dibatasi tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi, dan tindak tutur perlokusi. Berikutnya, metode penelitian. Pendekatannya diambil kualitatif, jenis penelitiannya deskriptif kualitatif, langkah penelitiannya persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kemudian instrumen penelitiannya itu peneliti sendiri, mana nanti akan menggunakan tabel untuk mempermudah peneliti dalam meneliti. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi karena berupa video, dan transkripsi dari video dibuat berupa tulisan nantinya. Kemudian data dan teknik analisis data. Untuk data, dalam penelitian ini adalah tindak tutur dosen dalam menyampaikan materi pembelajaran daring yang berjudul Tubuh Penelitian Latar Belakang Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia PBSI Uniwara pada konten YouTube atau akun kuliah YouTube Tristan Rahmawan. Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti ada 4 tahap. Yang pertama, mengumpulkan data, kedua, mengelompokkan data, ketiga, mendeskripsikan data, dan yang keempat, menginterpretasikan data. Nah, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada saran dan kritik, dipersilakan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.